Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini kita akan membahas sebuah soal di mata kuliah akuntansi biaya, yaitu tentang join produk ya. Tentang join produk. Nah, soalnya di sini adalah sebuah perusahaan memiliki 3 produk, yaitu P dan Q. P dan Q merupakan produk utama dan produk ketiga adalah R yang merupakan produk sampingan. Produksi dan penjualannya sesuai dengan di soal ini, harga jualnya juga sudah ada. Kemudian biaya produksi untuk tahun ini itu ada biaya produk bersamanya atau joint cost sebesar 276.600. Nah, setelah titik pisah itu terjadi ada biaya juga untuk memproduksi PQR dengan biaya seperti ini. Dan yang diminta adalah dengan menggunakan pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya dan metode NRV untuk menetapkan biaya bersama. Hitunglah biaya per unit untuk masing-masing produk. Berarti yang diminta adalah biaya per unitnya. Nah, jika dengan ketentuan yaitu jika R adalah produk sampingan dari proses dan yang kedua R adalah produk sampingan dari produk Q. Nah, sebelumnya kalau kita mau membuat atau menyelesaikan sebuah kasus joint product atau joint cost ya, maka kita harus membuat arus biayanya dulu ya supaya lebih mudah pemahamannya. Nah, di sini ini adalah proses di mana proses bersama ini pada titik tertentu menghasilkan produk P, Q dan R, ya kan? Di mana proses bersama ini membutuhkan biaya sebesar ini dia 276.600. Nah, setelah titik pisah, kemudian produk P masih diproses, begitu juga dengan Q dan R. Biayanya adalah untuk P sebesar 320.000, sementara untuk Q 190.000 dan R membutuhkan biaya 6.900 untuk biaya terpisah setelah titik pemisahan atau split off point. Nah, mari kita lihat sekarang jika R itu adalah produk sampingan dari proses. Maka artinya apa? Dikatakan di sini pendapatan produk sampingan itu sebagai pengurang biaya. Nah, karena dia merupakan bagian dari proses, maka hasil dari R atau pendapatan R itu akan mengurangi biaya prosesnya, yaitu biaya gabungan ya. Sehingga biaya bersama neto, yaitu neto artinya setelah dikurangi dengan pendapatan produk sampingan, itu adalah sebesar 276.600 dikurangi dengan penjualan produk samping, yaitu sebesar penjualannya di sini 50.000 kilogram dikalikan dengan harga jualnya adalah 0,9 dikurangi dengan biaya setelah titik pisah, yaitu 6.900. Berapakah pendapatan produk sampingnya? Sebesar 276.600 dikurangi dengan, kita pakai kalkulator ya, dikurangi dengan pendapatan dari produk samping, yaitu sebesar 38.100. Dengan demikian biaya bersama setelah dikurangi hasil dari pendapatan sampingan, produk sampingan adalah sebesar 238.500.
Jadi di sini 276 ini dikurangi dengan 38.100, hasilnya adalah 238.500. Nah, 238.500 inilah yang kemudian harus dialokasikan kepada produk P dan Q. Nah, mari kita lihat, karena kita menggunakan NRV, maka kita cari NRV dari P dan Q ini ya. Nilai realisasi bersih ya. Nah, di sini NRV dari produk adalah penjualan dikurangi biaya setelah titik pisah. Nah, penjualan produk P adalah 220.000 dengan harga $6. Jadi di sini 220.000 dikalikan 6 dikurangi biaya setelah pisah tadi adalah 320.000, sehingga hasilnya adalah sebesar 1 juta ya. Kemudian untuk produk Q dengan cara yang sama, yaitu penjualannya adalah sebesar 180.000 dikalikan dengan harganya adalah sebesar 3 dikurangi dengan biaya bersama tadi adalah 190.000, maka terdapat nilai realisasi bersih dari produk Q sebesar 350.000. Nah, ini harus kita jumlahkan, kita total ya, karena akan kita carikan perbandingan untuk alokasinya, yaitu sebesar 1.350.000. Jadi ini totalnya adalah 1.350.000. Nah, dengan demikian alokasinya adalah ini 1 juta NRV dari P dibagi dengan total 1.350.000, itu sama dengan, kita pakai kalkulator lagi. Nah, kita buatkan pembulatan di belakang koma 2 angka saja ya, adalah sebesar 0,74 atau sama dengan 74%. Sementara untuk Q, NRV-nya adalah 350.000 dibagi dengan total NRV mereka berdua untuk alokasi. Ini sisanya ya. Jadi kalau ini sudah 74, berarti ini harusnya adalah 0,26 atau 26% ya. Kalau alokasi kan harus 100%. Nah, dengan demikian, berapakah alokasi biaya bersamanya? Kalau P itu adalah 74%, dikalikan tadi biayanya adalah ini ya, 238.500. Kita taruh di sini 238.500, sementara ini adalah 26% dikalikan 238.500. Kita pakai kalkulator lagi. Oke. Ini adalah 176.490, sementara di sini adalah 62010. Ingat ya, di total ini harus 238.500. Dengan demikian, karena tadi yang dicari adalah biaya produksi per unit, maka biaya produksi dari produk P dan produk Q kita cari, yaitu ini berasal dari biaya bersamanya yang sudah dipisah tadi 176.490 ditambah ini biaya setelah titik pisah, yaitu 320.000 atau sama dengan, nanti kita hitung pakai kalkulator, jadi kita tulis dulu. Yang satunya produk Q adalah 26010 ditambah 190.000 tambah 190 sama dengan ya, produk P nya 490. Di sini adalah 252
010 betul ya. Nah, unit yang diproduksi ini adalah ini kan, yang terjual tadi sama dengan yang diproduksi, yaitu 220.000. Ini adalah 180.000. Maka sekarang biaya per unit, berarti ini dibagi ini, biayanya dibagi dengan unit produksi sebesar, kalau yang ini 2,26 per unit, unitnya adalah kilogram. Sementara untuk produk Q adalah sebesar 1,4 per kilogram. Nah, jadi jawabannya sudah terjawab. Yang diminta tadi adalah biaya per unit untuk masing-masing produk, di mana hasil dari produk sampingan itu mengurangi biaya proses, dalam hal ini adalah biaya bersamanya. Itu kalau soal A ya. Kemudian yang soal B masih dengan yang sama, hanya saja R atau produk sampingan itu merupakan hasil dari produk Q. Nah, seperti tadi, maka kita harus juga membuat sebuah arus biaya ya. Dimana di sini sebuah biaya bersama, yaitu 200 ini ya. 276.600 pada titik pisah menjadi P dan Q. Nah, ketika memproses Q, sedang memproses Q menghasilkan produk R ya. Nah, untuk biaya setelah titik pisah itu adalah sebesar 320.000. Ini sebesar 190.000 untuk yang Q, dan untuk yang R sebesar 6.900. Dengan demikian dikatakan tadi adalah pendapatan dari produk sampingan itu sebagai pengurang biaya. Nah, karena sekarang ini R adalah merupakan hasil sampingan dari memproses produk Q, maka nantinya pendapatan produk sampingan ini akan menjadi pengurang dari biaya untuk Q, ya kan? Nah, kalau gitu berapakah NRV dari produk Q? Penjualannya untuk produk Q adalah 180.000 dikalikan dengan 3 ya, dikurangi dengan biaya setelah titik pisah. Biayanya tadi adalah 190.000. Ingat, ada pendapatan dari produk samping yang mengurangi biaya biaya Q, yaitu pendapatan produk sampingnya tadi adalah sebesar ini ya, sebesar 38.100. Jadi di sini kita nggak usah hitung lagi karena sudah dihitung sebelumnya, 38.100. Maka di sini NRV dari produk Q adalah, kita hitung pakai kalkulator dulu ya. Produk Q adalah ini ya, 180 kalikan 3 itu 540.000 dikurangi dengan 151.900. Jadi NRV dari produk Q adalah sebesar 388.100. Selanjutnya kita hitung berapakah NRV dari produk P atau produk P ya, maaf. Di sini karena sudah kita hitung tadi, maka kita salin saja ya. Kan sama ini. 220.000 kalikan 6 dikurangi 320, yaitu sebesar 220.000 unit yang terjual dikalikan harga per unitnya 6 dikurangi dengan 320.000 untuk biaya terpisah, sehingga nilainya adalah sebesar 1 juta. Nah, dengan demikian total NRV dari produk P
ditambah dengan produk Q, NRV-nya produk Q tadi sebesar 388.100, maka totalnya adalah 1.388.100 ya. Selanjutnya kita cari alokasinya. Alokasinya ada berapa? Di sini kita alokasikan karena ini biayanya adalah NRV-nya adalah 1 juta dengan totalnya adalah 1.388.100, dan yang untuk produk Q adalah 388.100 dibagi dengan 1.388.100. Seperti tadi kita hanya ambil dua angka di belakang koma saja, 0,72, maka pasti di sini adalah 0,28 karena total harus 100% ya. Ini 28%. Nah, sekarang kita alokasikan biaya bersamanya. Dengan melihat gambar ini tadi, maka biaya bersamanya itu adalah sebesar 276.600. Sehingga kita kalikan 72% dengan 276.600 dan 28% untuk produk Q dengan 276.600. Maka diperoleh biaya sebesar 109.152 untuk produk P, alokasi biaya bersamanya. Sementara alokasi biaya bersama untuk produk Q-nya adalah sebesar 76.848. Jangan lupa total keduanya harus 276.600 ya. Nah, karena yang dicari adalah biaya produksi per unit, maka seperti tadi kita hitung adalah biaya produksinya. Untuk biaya produksi kan dihitung dari biaya terpisah, yaitu 199.152 ditambah dengan biaya setelah terpisah, yaitu sebesar 320.000 ya kan. Begitu juga dengan produk Q, biaya terpisahnya adalah 76848 ditambah dengan biaya terpisah produk Q tadi kan sudah dikurangi dengan pendapatan dari produk samping ya, yaitu biaya terpisahnya di sini berapa ya? Kita lihat pakai kalkulator lagi, yaitu sebesar biaya terpisahnya ini ya. Ini dia biaya terpisahnya yang ini, yaitu 151.900. Ini ke sini ya. Maka ini adalah 151.900, dimana unit yang diproduksi untuk yang produk P adalah 220.000, maka ini dibagi, ini juga dibagi dengan tadi produksinya adalah 180.000 ya, sehingga cost per unitnya adalah sebesar 519.152 dibagi 220.000 sama dengan 2,36 per kilogram. Sementara di produk Q hasilnya adalah sebesar 200, saya hitung dulu pakai kalkulator, 748 dibagi 180.000 sama dengan 1,27 per unitnya adalah kilogram. Oke, demikian tutorial tentang bagaimana menjawab sebuah soal akuntansi biaya, yaitu tentang join product dan buy product ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen, dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.